Thank God, it's Sunday. Welcome to TGIS. Thanks God, it's Sunday. Oke, ini ada episode pertama TGIS. TGIS adalah salah satu program dari Sandi Indonesia di mana kita ngobrolin soal financial, soal gaya hidup, dan insurance atau insurtech untuk semua kalangan, dari kalangan yang muda sampai milenial sampai ya semua orang lah ya. Dan kali ini, dan mungkin untuk beberapa episode berikutnya, aku akan jadi host, nama aku Lufdi. Dan hari ini kita akan bahas soal traveling ya. Jadi kita udah menghadirkan salah satu teman kita yang hobinya travel, tapi kayaknya tahun ini nggak travel. Ini Putri, say hi dong. Halo semuanya. Oke, Putri adalah salah satu tim Sandi Indonesia di marketing sebagai SEO spesialis. Put bisa ini ngobrol nggak ke teman-teman Putri di Sandi sibuknya apa aja sih? Atau nggak sibuk? Oke, kenalin ya teman-teman. Nama aku Putri. Aku di sini bulan depan, kalau kata Mas Lufdi, akan jadi SEO spesialisnya Sunday, sedangkan sekarang masih merangkap sebagai SEO spesialis dan juga content writer untuk Sunday. Karena kurang sibuk kan? Nah, aku sendiri hari-hariku biasanya di sini ngerjain segala hal yang berhubungan dengan konten untuk di website dan juga segala materials yang ada teks kopinya itu pasti aku cek dan juga sebagian aku tulis kayak gitu. Jadi kurang lebih Ketik maksudnya, ketik iya, bukan tulis iya, kan? aku ketik. Jadi kurang lebih responsibility-nya mungkin lebih ke website dan Blog, konten artikel gitu sih. SEO juga kan? Iya, SEO juga. Oke. Putri ini kan salah satu teman kita yang hobinya liburan gitu kan. Tapi tahun ini nggak liburan kayaknya. Put, udah ada rencana nggak sih mau liburan kemana atau habis liburan dari mana? Aku kalau tahun ini sih belum ada rencana. Karena? Karena kenapa ya? Ya kalau dilampiaskan aja nggak apa-apa. Kalau mau dilampiaskan nggak apa-apa sih. Iya, jadi aku tahun ini tuh belum ada rencana kemana-mana. Paling kalaupun ada, mungkin yang deket-deket aja, masih di Indo aja gitu. Tapi kalau misalnya terakhir itu aku tahun lalu abis dari dream destination-nya orang-orang, kebanyakan orang Indonesia nih, aku dari Turki. Gitu. Kamu kemana? Ke Kapadokia? Iya, aku ke Kapadokia juga. It's your dream gitu? It's not my dream, Okay. It's my mom's dream sebenarnya. Oke, terus biasanya sebelum kamu traveling nih, apa sih yang kamu siapin? Apa sih hal-hal yang biasanya kamu siapin? Kenapa? Misal kamu mau ke Turki, itu apa aja yang kamu pikirin, yang kamu siapin dari awal sampai akhirnya kamu berangkat? Oke, nah kalau misalnya yang aku siapin, pasti pertama kali aku lihat dulu nih, aku perginya sama siapa? Sama siapa? Apakah sama teman-teman atau sama keluarga atau pilih aja sendiri? Dua itu, teman atau keluarga ya? Gak nanya aja cuma loh boleh nih. teman atau keluarga gitu. Sendiri juga boleh dong. Mamanya Putri. Teman. Iya. Ya terus gimana? Oke, nah terus kalau misalnya aku udah tahu nih aku perginya sama siapa gitu atau aku pergi sendiri. Nah, itu baru nanti aku tentuin lagi kira-kira enaknya nih aku planning sendiri, planning bareng teman-teman aku atau kita butuh travel gitu. Karena untuk beberapa case misalnya kalau misalnya aku perginya sama teman-teman nih, karena biasanya kita seumuran. Jadi kadang sama yang lebih tua nggak mau gitu? Atau lebih muda gitu? Nggak nanya aja gitu. Boleh, umumnya tapi kan teman-teman seumuran ya di atas dikit boleh, di bawah dikit boleh gitu kan? Kalau saya di atas dikit gitu. Oke. Nah jadi kalau misalnya sama teman-teman biasanya kita pasti discuss untuk planning sendiri gitu. Nah, maksudnya planning sendiri itu kamu bikin itinerary sendiri gitu kan? Iya, kita bikin itinerary sendiri. Jadi itu kan kita pas sama teman-teman kok sendiri. Harusnya kan sama teman-teman bareng-bareng kan bikinnya. Iya, maksudnya kita nggak menggunakan jasa orang lain gitu. Jadi benar-benar kita aja yang nentuin. Nah, tapi kalau sama keluarga mungkin challenge-nya adalah kalau misalnya aku pergi sama orang tua, biasanya orang tua tuh udah lumayan capek kalau untuk diajak jalan yang jauh-jauh. Abis itu terus mungkin ribet juga untuk ngurus transport sendiri di sananya. Jadi biasanya kita baru pakai travel agency
kayak gitu. Nah, kalau pro and con-nya kalau kamu planning sendiri nih, bikin itinerary sendiri sama ya sendiri itu maksudnya sama teman-teman kan ya, atau sama travel sama keluarga tuh apa sih plus minusnya? Kalau plus minusnya sendiri biasanya gini, kalau misalnya pakai travel, kita dari travel dulu ya. Nah, kalau misalnya pakai travel biasanya aku tuh ngerasa mungkin lebih enak ya, karena kita nggak perlu planning detailnya lagi, kita nggak perlu lagi mikirin kita makan apa kayak gitu, karena umumnya kalau misalnya dari travel kan nanti udah disediain kayak mereka yang ngatur nih, kita hari ini pergi kemana aja, kita makannya apa aja kayak gitu, pesawatnya apa, hotelnya di mana kayak gitu. Jadi yang perlu kita make sure kalau misalnya naik pakai travel mungkin itu cuman perlu make sure apakah travelnya trusted atau enggak, dan juga apakah udah sesuai belum nih itinerary yang mereka bikin sama keinginan kita kayak gitu. Tapi mungkin minusnya kalau misalnya kita pakai travel adalah fleksibilitasnya tuh kurang gitu. Jadi kita harus ngikutin, kita harus bangun pagi sesuai jadwalnya mereka misalnya. Nah, untuk orang-orang yang nggak bisa bangun pagi itu kan susah kayak gitu. Nggak bisa bangun pagi itu maksudnya kamu gitu? Bisa bangun pagi, untungnya. Kan tiap pagi harus ada morning checking kan? Iya kan? Nggak pernah telat kan morning checking? Nggak pernah. Nggak pernah. Masa hadir terus kan? Nggak pernah Putri telat morning checking, nggak pernah. Ya, terus? Gitu, nah jadi untuk sebagian orang yang nggak bisa bangun pagi mungkin itu lumayan susah. Abis itu juga kita kan kalau misalnya naik travel umumnya bareng sama grup kan, gitu. Dan di grup itu kan biasanya ada orang-orang yang nggak kita kenal gitu. Nah, nggak kita kenal, nggak kita suka gitu kan kadang-kadang. Bukan nggak kita gitu, iya. Tapi mungkin nggak cocok aja. Cocok ya. Jadi kalau nggak suka tuh kadang-kadang memang karena nggak cocok ya, bukan karena nggak suka ya. Iya, jadi mungkin secara sifat dan kebiasaan kita kan bisa beda sama orang-orang. Bahkan di dalam satu keluarga pun kan bisa beda gitu, bukan cuma sama orang yang nggak kenal aja kayak gitu. Jadi mungkin misalnya kita nih udah on time, tapi yang lain yang telat gitu, dan itu bakalan jadinya ngaruh ke ngaret jadwalnya kan? Iya, jadwalnya kan udah tertata nih, jadinya ada efek domino ke jadwal-jadwal yang lain kayak gitu. Atau bisa jadi kita yang suka telat gitu kan? Kita tuh kamu kan maksudnya, bukan aku dan kau kan? Harus dirawat gitu loh. Iya, bisa jadi. Oke. Bisa jadi gitu. Nah, kita kan juga jadinya nggak enak sama yang lain karena kita telat kayak gitu. Jadi mungkin itu sih minus, dan kelebihannya kalau misalnya kita pakai travel. Tapi kalau misalnya kita sendiri, kita lebih fleksibel nih buat ngatur, kita mau kemana aja hari ini, kita mau startnya di jam berapa kayak gitu, terus kita mau hotelnya di mana dan lain sebagainya. Cuman kita perlu extra effort untuk ngelakuin research sebelum kita pergi gitu, karena kita mesti tahu nih, kita kalau misalnya nginep di sini itu deket gak ya ke tempat destinasi yang kita mau datengin kayak gitu. Nah, kita perlu cari hotel yang lokasinya strategis. Abis itu kita juga mesti mikirin transportnya kayak gimana. Apakah kita mau pakai public transport atau kita mau nyewa kendaraan di sana kayak gitu. Makannya juga kita mesti nyari tempat makan nih kira-kira yang cocok sama lidah kita gitu misalnya. Kayak pernah nggak gitu. mau makan kamu kira cocok terus nggak cocok gitu? Pernah sih. Oh iya, karena nggak cocok ya, bukan karena nggak suka loh ya? Iya, nggak cocok. Karena cocok. biasanya terutama kalau misalnya di Europe gitu kan beda sama di Indo yang banyak rempah-rempahnya gitu kan. Di sana mungkin rasanya nggak sekuat di Asia kayak gitu. Nggak ada rasanya kan maksudnya? Iya, Ya kalau nggak ada rasa karena nggak cocok ya, gitu loh. Iya, kayak gitu. Untuk aku personally, aku tipe orang yang suka kalau misalnya makanan aku rasanya strong kayak gitu. Jadi mungkin di beberapa orang yang lain kalau misalnya emang suka nggak masalah kayak gitu. Jadi kalau mau rasanya itu kuat harus cocok ya? Ya kan, bener kan? Bener kan? Bisa jadi gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu sih kalau misalnya plus minusnya kalau misalnya kita sendiri planningnya kayak gitu. Nah, yang suka jadi ini ya, kayak dilema semua orang traveler atau yang mau liburan ya, kita tuh pengen dapet pengalaman liburan menyenangkan yang maksimal, tapi budgetnya kadang-kadang ini ya suka teriak kantongnya gitu loh. Nah, gimana sih kamu tuh kayak
ngatasin antara you want to enjoy the travel but you don't want your money to just wash away gitu? Sebenarnya money pasti hilang ya kalau travel. Iya. Bukan hilang in a bad Memang, way. Maksudnya pasti ada pasti, pengeluaran gitu. Iya. Karena kita emang liburan untuk mengeluarkan uang gitu kan. Gitu. Dan itu justru kita harus enjoy moment karena kita udah ngeluarin uang gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya dari aku mungkin aku bakalan planning dari jauh-jauh hari gitu. Kira-kira kenapa jauh-jauh hari? Karena kalau misalnya jauh-jauh hari nih kita bisa tahu nih kita mau kemana, abis itu terus kita ngerencanain pengeluarannya untuk apa aja, dan biasanya juga tiket pesawat tuh kan jauh lebih murah kalau misalnya kita booking dari jauh-jauh hari kayak gitu. Jadi kita bisa lebih tertata lah secara planning budget maupun planning perjalanannya nanti kayak gitu. Nah, terus sebenarnya selain planning jauh-jauh hari, kita juga bisa planning budget hariannya gitu. Jadi kita udah tentuin nih satu hari itu kita cuman boleh ngeluarin uang sekian misalnya kayak gitu. Pernah kelebihan nggak? Pernah sering sih, kan? Gitu. Tapi misalnya satu hari lebih kan kita bisa cover besoknya jangan lebih kayak gitu kan. Nah, buat mungkin nge-cover ya kelebihan dana itu, kita juga bisa nyiapin budget untuk kalau misalnya mungkin orang-orang lebih biasanya dengernya dana darurat gitu. Nah, dana darurat tuh sebenarnya bukan cuman dana darurat di tabungan kita, tapi juga dana darurat traveling juga itu perlu karena banyak banget mungkin hal-hal yang unexpected yang bisa terjadi selama kita jalan di sana kan kayak gitu. Nah, kita perlu siapin dana daruratnya. Terus juga mungkin pernah nggak ada kejadian unexpected di perjalanan kamu itu, liburan kamu? Untungnya so far nggak ada sih. Oh, aman ya, jawab aja macam jawaban aman. Semuanya on plan, maksudnya kalaupun ada yang unexpected, kita nggak pernah yang sampai sakit di luar negeri atau kayak gimana gitu. Jadi semuanya masih berjalan lancar, tapi mungkin ya ada hal-hal yang kayak oh ternyata kita nggak bisa kesini, tiba-tiba ada perubahan jadwal nih kayak gitu, kayak gitu-gitu ada. Tapi kalau misalnya sampai kayak sakit atau kenapa? Sakit hati nggak pernah juga? Sakit hati. Di luar negeri. Sering. Oh sering. Nggak di luar negeri kan? Oh terakhir nih, tips apa aja sih yang bisa kamu kasih ke teman-teman yang mau traveling gitu? Tips dari aku mungkin yang pertama itu tadi planning gitu ya. Kita sebisa mungkin planning sedetail-detailnya, termasuk kita mau nginep di mana, akomodasi, transport, habis itu terus biaya juga. Kira-kira kita di sana mau ngelakuin aktivitas apa aja, itu jadi kita udah tahu biayanya berapa nih kayak gitu. Terus mungkin aku belum mention juga, aku biasanya kalau pergi tuh pasti pakai travel insurance. Nah ini juga salah satu yang mungkin teman-teman bisa siapin juga gitu, termasuk masuk nih kalau misalnya mau ke Korea mungkin itu bisa gagal kan tahun ini ya. Gak usah disebut, itu membuka luka lama gitu loh ya, bisa turun tapi nggak jadi. Ya gitu. Nah itu jangan lupa juga untuk siapin travel insurance, karena mungkin kalau aku tahun lalu itu kita masih di akhir pandemi, masih ada sampai sekarang pun sebenarnya masih ada takut dikit gitu. Tapi maksudnya tahun lalu lebih takut gitu kan kalau misalnya kita kena COVID, terutama di luar negeri atau misalnya kena COVID di luar kota kayak gitu. Kita susah juga untuk balik, di sana juga susah kayak gitu. Ada pengeluaran tambahan juga, jadi aku selalu itu sih sediain travel insurance karena kita kan jalan-jalan mau happy-happy dong. Nah kalau misalnya kita traveling itu tuh risky banget dengan hal-hal yang unexpected, dan kita nggak mau kalau misalnya terjadi hal unexpected terus malah bikin jadi nggak senang kayak gitu, kita jadi pusing kayak itu bener banget. Temen-temen aku juga waktu itu dari Belanda kan, dia mau ke Bali gitu. Gue tanya kan, hey mate gitu, ya biasalah sok-sokan gitu kan. Terus dijawab kan, aku tanya kenapa sih kamu aman nggak nih pergi ke Bali, ke Australia macam-macam. Dia bilang kalau kita ganti jadwal gimana? Dia bilang santai, lu travel insurance aku udah coverage semuanya. Jadi kalau misalkan ada kayak dia kena COVID di Jakarta misalkan atau di Bali, nanti ketika dia
perjalanannya yang lanjut ke Australia itu bisa di cancel dan dia akan dapat full refund gitu. Jadi memang travel insurance itu penting ya. Cuma kemarin aku lupa waktu mau ke Korea. Lupa beli travel insurance gitu kan. Berarti next time kalau mau ke Korea lagi dan semoga jadi gitu Iya. itu harus juga dipersiapin nih. Memang kita berencana ya bisa menentukan gitu kan. Oke, apalagi ada tips lagi? Terus mungkin selain dari itu juga do your research gitu. Jadi terutama kalau misalnya kita nggak pakai travel gitu ya. Pakai travel pun kita mesti research travelnya kan gitu. Jadi research juga destinasinya, travelnya, segala hal yang emang kita mau datengin biar sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi kita juga nggak akan kecewa di saat udah nyampe sana ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita dan kita nggak research kayak gitu. Ternyata orang-orang udah bilang kayak gitu. Kadang pun kita research pun kadang-kadang bisa gagal kan. Iya. Kayak makanan di restoran ini katanya enak gitu. Begitu kita datang ternyata rasanya enak banget kan. Itu kejadian sering. Iya, benar. Temen yang pulang dari Korea bilang kayak gitu soalnya. Iya. Oke teman-teman semua. Ini akhir dari obrolan kita di episode kali ini. Next kita akan bahas-bahas hal lagi soal yang lain soal financial kayak hidup atau insurance atau insurtech dengan teman-teman kita yang lain atau bintang tamu. Jangan lupa juga buat like and subscribe YouTube kita di Sunday Indonesia dan komen di bawahnya. Kira-kira teman-teman mau apa lagi sih yang mau dibahas atau mau ngobrol lagi sama Putri untuk tema yang lain bisa. Jangan lupa juga follow IG kita di @sunday.indonesia untuk nemuin tips-tips yang lain yang lebih berguna buat teman-teman semuanya. Oke, see you on the next episode and bye-bye. Thank God it's Sunday.